kembali salah dalam menyampaikan fatwa ilmiah. Imam besar sekte aliran Salafi Wahabi Indonesia disomasi oleh mantan santri. Berdasarkan fakta data yang diliput dari media kebanggaan para Salafi Wahabi Roja TV, Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi kembali menuai kontroversi di hadapan umat Islam dalam fatwa terbarunya tentang sholat berjamaah saat pandemi. Dengan nada lantang, sang dai menyerukan kepada para pengikutnya untuk mengabaikan protokol kesehatan dari pemerintah Republik Indonesia. Lantas, mengetahui fatwa menyimpang ini, berikut adalah ultimatum ilmiah dari mantan santri pondok pesantren. مولاي صل وسلم دائما أبدا. pecihitam.org. Pandemi COVID-19 banyak memunculkan istilah baru yang kemudian sangat terkenal, seperti social distancing dan physical distancing. Jaga jarak sosial dan jaga jarak secara fisik menjadi anjuran pemerintah Republik Indonesia guna mengurangi resiko penularan COVID-19. Kajian fikih terkait physical distancing atau jaga jarak fisik menjadi penting karena ibadah dalam Islam banyak bersentuhan dengan persentuhan fisik, baik dalam sholat jamaah atau jumatan serta ibadah sunnah lainnya. Sampai-sampai Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi bersuara lantang untuk tetap mengabaikan physical distancing dalam sholat berjamaah. Pandangan menyeluruh tentang physical distancing dan seruan mengabaikan dalam ibadah seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas katakan harus jelas. Kajiannya sebagaimana berikut. Seruan pengabaian physical distancing. Indonesia sedang mengalami masa-masa kritis menghadapi serangan pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020. Penyebaran yang belum terbendung dan fakta belum ditemukannya vaksin penyembuhan menjadi COVID-19 menjadi momok bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan ketika masuk masa kenormalan baru, new normal, ditekankan adalah physical distancing. Diharapkan dengan hal ini akan menurunkan angka penyebaran COVID-19 dengan efektif. Pelaksanaan physical distancing dilakukan di semua tempat termasuk rumah ibadah. Namun, belakangan ada sebuah ceramah dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, junjungan para penganut paham Wahabi Salafi Indonesia, tentang dalil menerapkan shaf dalam sholat adalah kewajiban, termasuk sholat berjamaah di masjid. Beliau memaparkan dalil-dalil riwayat Abu Mas'ud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Artinya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak-pundak kami sebelum sholat, dan beliau bersabda, luruskanlah shaf dan jangan bengkok, sehingga hati-hati kalian nantinya akan bengkok, berselisih pula. Hadis riwayat Muslim. Apa yang disampaikan oleh pimpinan Wahabi Salafi Indonesia ini sangat-sangat disayangkan karena akan kontradiksi dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Menyebutkan dalil hadis Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran yang hakiki, namun memperhatikan illah qarinah dalam masyarakat. Negara dan masyarakat sedang berperang menghentikan penyebaran COVID-19 dan salah satu caranya adalah physical distancing. Maka anjuran-anjuran dalam ibadah bisa terlebih dahulu ditinggalkan untuk menghindari mafsadat. Jika dipaksakan maka akan menimbulkan klaster virus baru di masjid yang sudah terjadi di beberapa masjid di Indonesia. Mungkin hal ini tidak terpikirkan oleh Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Lantas bagaimana pandangan fikih dalam physical distancing? Kaidah maqasid syariah yang berbasis kaidah satu dariah
bisa menjadi acuan dalam menerapkan physical distancing dalam rangka menghindari mafsadah resiko tertular penyakit. Bahwa hukum dasar physical distancing adalah boleh, mubah, karena tidak ada larangan atau anjuran untuk melaksanakannya. Seruan untuk merapatkan shaf sebagaimana anjuran dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi pada masa pandemi corona bertentangan dengan kaidah maslahah atau bertentangan dengan kebaikan dalam Islam. Karena ketika terjadi kontak dengan orang lain, baik dalam shaf salat atau ibadah, tetap mempunyai risiko tinggi sebagai penular COVID-19. Oleh karenanya, untuk menghindari mafsadah, mudarat, harus mengurangi risiko tertular dengan menjaga jarak fisik. Imam Malik dalam Al-Muwatta menyebutkan, Haddatsani Yahya an Malik an Umar bin Yahya Al-Mazani an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Artinya, telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Amr bin Yahya Al-Muzani dari bapaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan pada diri sendiri dan membuat kemudaratan kepada orang lain. Al-Muwatta lil Imam Malik. Maka menggunakan kaidah physical distancing dalam berjemaah lebih didahulukan daripada mengikuti keutamaan solat dengan mengorbankan maslahah. Kaidah usul fikihnya adalah Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya, meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil keuntungan. Agama Islam sangat memperbolehkan untuk meninggalkan fadilah keutamaan dalam solat berjemaah jika ditemukan maslahah yang sangat besar. Konteksnya sekarang adalah kita diperkenankan untuk merenggangkan shaf dalam solat berjemaah karena untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Maka kita pahami seruan dari pimpinan Wahabi Salafi yang terhormat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi kelihatan sekali tidak memahami situasi negara dan masyarakat yang sedang berperang melawan virus COVID-19. Melalui catatan dan somasi teguran ilmiah dari mantan santri ini, semoga para Wahabi Salafi yang selama ini mengeluarkan fatwa tidak berdasarkan ilmiah, hanya berdasarkan nafsu belaka, dapat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada para Wahabi Salafi, dan semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia. Wallahu a'lam bishawab.